Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang laporan penelitian yang telah kami buat tentang clustering pengembangan minat mahasiswa baru terhadap mata kuliah dan pendidikan di dalam pendidikan ilmu komputer. Sebelum kita presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hanif Habibur Rahman dengan NIM 2408249. Lalu dengan rekan saya ada Azmi Muhammad Rizky dengan NIM 2406434. Kemudian saya Arya Raya Ananta dengan NIM 2400358. Lalu saya Citra Saputra Rahmadani dengan NIM 2401355. Baik, next slide. Baik, yang pertama ada latar belakang. Nah, ada di latar belakang kami ada pada jenjang perguruan tinggi. Mahasiswa baru akan menghadapi berbagai jenis mata kuliah. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua mahasiswa mampu mengembangkan minatnya dengan optimal. Bahkan, sebagian dari mereka belum mengetahui bagaimana cara mengembangkan atau menyalurkan minat tersebut. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini, peneliti melihat bahwa di tingkat SMA, SMK, dan MA terdapat pembagian jurusan yang pada dasarnya juga mencerminkan kecenderungan dan ketertarikan siswa terhadap bidang-bidang tertentu. Dengan mengelompokkan mahasiswa berdasarkan minat mereka, penelitian ini dapat mengungkapkan pada minat tersembunyi, memberikan gambaran tentang kecenderungan mahasiswa dan mengembangkan minatnya. Di dalam rumusan masalah ini ada beberapa pertanyaan seperti apakah dengan banyaknya mata kuliah maka mahasiswa kurang aware terhadap minatnya sehingga hal ini menutup kemungkinan mahasiswa untuk berkembang, dan apa saja faktor internalnya yang membuat mahasiswa sulit untuk berkembang. Dan di sini ada alasan peneliti memilih masalah ini. Alasan kami memilih masalah ini adalah karena peneliti ingin memahami sejauh mana tingkat keminatan yang dirasakan oleh mahasiswa baru dalam menjalani perkuliahan di awal semester, khususnya ketika mereka mulai berhadapan dengan banyaknya mata kuliah. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Terus metode penelitian itu bertujuan untuk memahami dan menganalisis minat mahasiswa baru terhadap mata kuliah di program studi pendidikan ilmu komputer. Terus untuk pengumpulan data juga dilakukan menggunakan Google Form yang kita rancang untuk menjaring informasi dan dari responden secara efisien. Terus data yang kita peroleh juga kemudian kita kelola untuk dianalisis menggunakan Microsoft Excel. Terus untuk mengidentifikasinya agar relevan aja gitu. Terus pendekatan ini juga tuh dipilih untuk menurut kita tuh lebih praktis dalam menjangkau responden secara luas dan kemampuannya juga tuh dalam memproses data dalam jumlah besar secara akurat gitu. Jadi dengan demikian metode ini tuh diharapkan dapat memberikan gambaran dan komprehensif mengenai minat mahasiswa baru terhadap berbagai mata kuliah yang ditawarkan gitu, serta mendukung proses pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan minat mahasiswa. Selanjutnya, dalam proses pengambilan data dan pengolahannya juga, terutama dalam langkah awal kita mulai dengan penentuan ruang lingkup proyek atau yang biasa disebut juga dengan project scope yang mencantum identifikasi tujuan penelitian, target responden, serta batasan-batasan studi yang akan kita lakukan. Selanjutnya juga kita lakukan pengumpulan data melalui Google Form untuk menjangkau responden secara efisien
Terus yang terkumpul kemudian ya kita olah menggunakan Microsoft Excel untuk menyusun informasi menjadi lebih mudah untuk dianalisis. Terus analisis tersebut kita gunakan untuk menarik kesimpulan akhir mengenai minat mahasiswa baru terhadap mata kuliah yang ada di program studi pendidikan ilmu komputer. Project school atau ruang lingkup dari penelitian ini juga kita fokuskan pada mahasiswa program studi pendidikan ilmu komputer angkatan 2024. Meski mahasiswa pendidikan ilmu komputer ini pun memiliki 2 kelas, namun batasan yang kita dapat itu 50 data sampel tidak mencukupi. Terus jumlah tersebut kita anggap udah cukup untuk menghasilkan data yang valid untuk kita analisis sendiri. Namun jika memungkinkan untuk melibatkan seluruh mahasiswa dari kedua kelas dan kita memperoleh hingga 80 data lebih, maka hasil yang kita peroleh itu akan menjadi tingkat akurasi yang lebih tinggi. Terus untuk pembatasan ini tuh kita lakukan untuk mengefisiensi waktu serta efektivitas dalam proses pengumpulan dan pengolahan data sendiri. Ya, oke. Nah, lalu selanjutnya ada hasil analisis. Dari hasil penelitian yang kita dapatkan, maka di sini terdapat sebuah pola bahwa tiap orang memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan minatnya dan semua mata pelajaran yang ada. Namun, tidak semua mahasiswa memiliki kecenderungan yang sama. Mungkin salah satu faktornya adalah kurangnya faktor pendorong seperti pendidikan, lalu yang kedua adanya kesalahan dalam pemilihan jurusan, lalu yang ketiga adanya pengaruh latar belakang keluarga. Namun kenyataannya banyak sekali mahasiswa yang latar belakangnya pendidikan dengan non-IT memiliki kecenderungan yang tinggi dalam mengembangkan minatnya, sehingga menyatakan bahwa kecenderungan minat mahasiswa berasal dari dirinya sendiri. Kami para peneliti pun meyakini bahwa setiap mahasiswa memiliki pengembangan minat setiap matkulnya, karena ini data yang hanya diambil di semester 1 hingga mungkin terdapat beberapa mahasiswa yang masih memiliki minat tersembunyi. Lalu selanjutnya ada proses melalui Excel. Dari total 53 responden yang mengisi kuesioner penelitian kali ini, maka data akan dikelola dengan cara mengembangkan tiap mata kuliah menjadi 2 bagian. Untuk proses pengembangan minat itu bahasa Indonesia plus pendidikan agama Islam, lalu yang kedua ada algoritma pemrograman dan kalkulus, lalu yang ketiga ada multimedia plus arsitektur komputer. Dari pengembangan ini kita membagi 3 sentroid, yaitu minat, cukup minat, dan juga minat saja. Untuk yang pertama ada bahasa Indonesia plus pendidikan agama Islam. Dalam pengelompokan pengembangan bahasa Indonesia dan pendidikan agama Islam dibutuhkan hingga 3 literasi, karena saat literasi 3 lah tidak adanya end error terhadap data yang telah diolah. Kemudian dari hasil data yang kita temukan bahwa data yang menarik dimulai dari tidak adanya perubahan signifikan hingga terdapat perubahan dari mahasiswa. Lalu selanjutnya ada hasil clustering. Setelah memperoleh data yang sebelum memperoleh data yang ada, maka dari sini kita dapat mengetahui nama-nama yang berada dalam kelas 1 memiliki pengembangan minat yang tinggi, di mana salah satu contohnya terdapat pada Iqbal yang dari semester 1 memang sudah terlihat peminatnya di mata kuliah agama maupun bahasa Indonesia, sehingga sudah tidak diragukan apabila masuk rekomendasi masuk ke dalam kelas 1. Lalu selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi untuk mahasiswa yang masuk ke dalam kelas 1 adalah mengikuti lomba akademik ataupun non-akademik yang berkaitan dengan sastra. Contohnya lomba dakwah, lomba TKI, lomba storytelling Islami,
lalu ada lomba religi berbahasa Indonesia, lalu ada lomba podcast Islami, dan yang terakhir ada lomba opini keislaman. Lalu selanjutnya ada rekomendasi untuk mahasiswa yang masuk ke dalam kelas 2. Yang pertama adalah mencoba mengikuti atau bergabung dalam komunitas atau organisasi yang mewadahi pengembangan di bidang seperti komunitas dakwah digital atau mengikuti forum mahasiswa Islam. Lalu selanjutnya ada rekomendasi untuk mahasiswa yang masuk ke dalam kelas 3, yaitu adalah mencoba mengikuti pengalaman di mana agama hadir sebagai nilai, bukan sebagai topik utama. Lalu selanjutnya ada algoritma pemrograman plus kalkulus. Dalam pengelompokan pengembangan Alpro dan kalkulus dibutuhkan hingga 3 iterasi karena saat di iterasi 3 lah kita tidak adanya error terhadap data yang telah diolah. Kemudian dari itu hasil data kita menemukan sebuah data yang menarik dimulai dari tidak adanya perubahan signifikan hingga terdapat perubahan dari data mahasiswa. Terus selanjutnya ada hasil clustering. Kesimpulan. Setelah memperoleh data yang ada, maka dari sini kita dapat mengetahui nama-nama yang berada dalam kelas 1 memiliki pengembangan minat yang tinggi, di mana salah satu contohnya terdapat M. Radit di semester 1. Memang sudah terlihat keminatannya di mata kuliah Alpro maupun kalkulus, sehingga sudah tidak diragukan apabila masuk ke dalam kelas 1. Selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi untuk mahasiswa yang masuk ke dalam kelas 1 mengikuti lomba dengan berhubungan math dan logik seperti competitive programming dan lomba-lomba seperti kreatif. Lalu selanjutnya ada dapat mengajukan diri sebagai seorang asisten praktikum. Lalu ada rekomendasi untuk mahasiswa yang masuk ke dalam kelas 2 mengikuti pengembangan dan mengikuti kelas tambahan seperti di coding, Google, ataupun kelas-kelas lainnya. Lalu selanjutnya ada rekomendasi untuk mahasiswa yang masuk ke dalam kelas 3. Yang pertama adalah merajinkan diri untuk selalu mengasah jam coding plus math-nya. Lalu selanjutnya ada motivasi diri dalam coding juga math, bukanlah hal yang rumit. Baik, selanjutnya ada multimedia per arsitektur komputer. Dalam pengelompokan pengembangan multimedia dan arsitektur komputer dibutuhkan hingga iterasi 2, berbeda dari tadi sebelumnya yang hanya membutuhkan sampai iterasi 3. Dalam multimedia plus arsitektur komputer di sini hanya membutuhkan hingga iterasi 2, karena saat di iterasi 2 lah tidak adanya data yang error atau tidak ada perubahan data terhadap data yang telah diolah. Kemudian dari hasil datanya kita menemukan sebuah data yang menarik, di mana tidak adanya perubahan signifikan antara iterasi 1 hingga iterasi 2, hingga terdapat perubahan dari data mahasiswa. Berikut adalah iterasi 1 yang masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian iterasi 2 perbedaannya tidak terlalu signifikan, tapi di sini dapat dilihat bahwa perbedaannya itu hampir dari 1 angka. Next. Hanif next. Kemudian selanjutnya terdapat hasil clustering yang telah kita olah tadi dari iterasi 2. Di sini dapat terlihat bahwa banyaknya mahasiswa yang terdapat di dalam kelas 2 dan sedikit mahasiswa yang berada di dalam kelas 3. Dari hasil semua data yang telah kita olah, hasil data dari multimedia plus arsitektur komputer ini memiliki hasil yang lumayan signifikan, di mana kelas 1-nya terdapat banyak mahasiswa yang meminatinya. Kemudian di kelas 3-nya juga lumayan sedikit nih yang masuk. Kesimpulannya, setelah memperoleh data yang ada, maka dari sini kita dapat mengetahui nama-nama yang berada dalam kelas 1 memiliki pengembangan minat yang tinggi, di mana salah satu contohnya terdapat Syifa, Dendi, Aura,
mahasiswa yang dari semester 1 memang sudah terlihat keminatannya di mata kuliah multimedia maupun arsitektur komputer, sehingga sudah tidak diragukan lagi apabila masuk ke dalam kelas 1. Selanjutnya ada rekomendasi pengembangan minatnya yang masuk ke kelas 1. Yang pertama, dapat mengikuti lomba-lomba yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi ataupun media pembelajaran, seperti lomba-lomba yang ada pada Gelatik. Contohnya adalah pengembangan media pembelajaran. Kemudian juga dapat mengajukan diri untuk melakukan training ke beberapa media penyaluran minat seperti Google dan Unity. Rekomendasi untuk mahasiswa yang masuk ke dalam kelas 2, yang pertama ada meningkatkan pengembangan dengan melatihkan kreativitasan diri sebagai sarana penunjang kreativitas tanpa batas. Kemudian teruslah pelajari basic dasar dari multimedia. Hal ini diperuntukkan untuk mengasah dan mengelola supaya lebih dalam lagi dan lebih jago lagi untuk mempelajari dan menguasai multimedia sekaligus arsitektur komputernya. Kemudian rekomendasi untuk mahasiswa yang masuk ke dalam kelas 3 adalah mencoba mencari sebuah ide untuk dikembangkan, dan dari ide itulah maka akan memunculkan sebuah perasaan penasaran yang memicu sebuah niat dan akan menumbuh menjadi dalam masuk ke kelas 2. Hal ini didasarkan karena dari idelah hal itu diperoleh, sehingga tidak ada keminatan yang mungkin orang menganggapnya kalau saya tidak bakat dalam hal ini. Next. Nah, selanjutnya adalah penjelasan dari hasil. Dari penjelasan hasil yang telah kita perbuat, setelah semua data yang telah diambil dan peneliti merekomendasikan pengembangannya, maka dapat dilihat bahwa ternyata banyak mahasiswa yang bisa dibilang pengembangannya selalu ada di berbagai mata kuliah. Hal ini menjadi sebuah perkembangan baru bahwasannya banyaknya mahasiswa yang tidak memengaruhi dalam pengembangan minatnya meskipun banyaknya mata pelajaran. Justru dengan banyaknya minat di semua mata kuliahnya dapat memberikan sebuah efek positif untuk menyelesaikan dengannya banyak pilihan. Kemudian tidak sedikit pula juga bahwa kecenderungan pengembangan minatnya yang belum terdaftar dan tampil di data. Namun tidak perlu khawatir karena seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa hal ini tuh masih sangat wajar karena pengambilan data yang kita kali ini ambil hanya dari semester 1 saja. Oleh karena itu jangan khawatir karena perjalanan juga masih sangat panjang. Dan juga tidak sedikit pula bahwa kecenderungan pengembangan peminatan yang belum terdaftar dan tampil di data, hal itu juga tidak perlu dikhawatirkan ya. Kemudian tidak adanya juga tuntutan untuk dapat dan harus mengembangkan semua mata kuliah dalam sesuatu matkul yang kita kuasai, karena suatu hal yang perlu ditekankan di sini juga adalah kalau kita menjalani matkulnya juga tidak ada rasa tertekan bahwa kalau kita tuh harus dikembangin nih minatnya. Kemudian dari sini kita memiliki sebuah pesan yang harus disampaikan. Next. Pesan yang peneliti ingin sampaikan adalah jangan menyerah terlalu awal untuk mencari sesuatu yang engkau minati, karena perjalanan masih terlalu panjang untuk menyerah di awal. Keluarlah dari zona nyaman untuk mencari tahu perkembangan diri lebih dalam. Salah di awal bukan berarti seterusnya salah. Selagi kita belum mencobanya dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Next. Berikut adalah dokumentasi dari penelitian kita kali ini. Next. Sekian presentasi laporan penelitian kita kali ini. Mohon maaf bila kita banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.